البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman yang lalu, setelah kita mengetahui 5 pokok utama dalam keimanan yang dibawa oleh para rasul, apa saja itu? 5 pokok-pokok keimanan yang semua para rasul menyeru manusia padanya. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Nah, kemudian setelah itu diikutkan pembahasan untuk kita mengetahui pokok-pokok di sisi ahli bidah. Yang diawali dengan Mu'tazilah. Mana mereka juga memiliki usulul khamsah, 5 pokok utama yang menjadi asas pemahaman Mu'tazilah. Apa saja itu? Ismail. Usulul khamsah di sisi Mu'tazilah secara ringkas. Yang pertama, tauhid, yang hakikatnya mereka mengistilahkan prinsip pertama prinsip tauhid, tapi hakikatnya apa? Nafiyus sifat, penolakan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-adl, prinsip keadilan yang hakikatnya ingkar takdir, ingkarul qadar, pengingkaran terhadap takdir. Yang ketiga, al-wa'du wal wa'id. Yang hakikatnya bahwa mereka menyatakan bahwasanya semua janji dan ancaman itu harus ditepati oleh Allah. Terus al-manzilah bainal manzilatain, berhubungan dengan apa? Pelaku dosa besar, hukumnya di dunia apa? Di sisi Mu'tazilah manzilah bainal manzilatain. Yang ke-5, amar ma'ruf nahi mungkar, yang hakikatnya hakikat amar ma'ruf nahi mungkar di sisi Mu'tazilah apa? Hudzaifah. Al-khuruj 'alal hukam, yaitu apa? Keluar dari ketaatan terhadap para penguasa muslim. Baik. Dan mengetahui hal ini untuk kita ambil pelajaran bahwasanya ahlul bidah memiliki prinsip-prinsip yang sekilas namanya sesuatu yang hak, tapi dibalik itu adalah kesesatan. Jadi jangan terkecoh dengan sekedar nama, sekedar retorika, tapi harus dilihat hakikat dan kenyataannya. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullah, war-rafidatul mutaakhirun ja'alul usula arba'ah. Dan orang-orang Rafidah yang mutaakhirun, Rafidah dari kalangan generasi akhir, mereka dinamakan Rafidah
sebab mendasarnya apa dari keyakinan mereka atau keyakinan dasarnya mereka apa berhubungan dengan penamaan Rafidhah? Talha. Rafadu Zaid bin Ali fi madza? Dalam masalah apa? Di situ intinya. Dalam memuliakan Abu Bakar dan Umar, dalam menetapkan kemuliaan kedua sahabat utama ini. Sehingga prinsip mendasar dari Rafidhah adalah membenci Abu Bakar dan Umar, tidak mau menetapkan keutamaan bagi Abu Bakar dan Umar. Ini prinsip dasar Rafidhah. Nah, orang-orang Rafidhah ja'alul usula arba'ah. Mereka menjadikan pokok-pokok agama mereka 4. At-tauhid wal 'adl, an-nubuwah wal imamah. Tauhid, adl, nubuwah, imamah. Baik. Dan berhubungan dengan tauhid serta al-'adl, sama mereka dengan orang-orang Mu'tazilah dalam masalah ini. Karena apa? Dalam asma wa sifat Rafidhah menolak sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan al-'adl di sisi mereka berhubungan dengan wa'ad wal wa'id. Dan juga adl berupa nafyul qadar, tidak beriman terhadap takdir. Baik. Dan nubuwah serta imamah. Jadi maksud dengan imamah ay al-imamah al-ithna asyar, yaitu imam yang 12. Itu prinsip mereka. Dan yang pertama adalah al-wasi menurut mereka. Jadi imam 12 Rafidhah siapa saja? Yang pertama al-wasi, itulah Ali bin Abi Thalib. Yang mereka yakini orang yang mendapatkan wasiat sebenarnya. Nah, bukan Abu Bakar, bukan Umar, tapi yang diberi wasiat oleh Nabi untuk menggantikan beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Tsumma Al-Hasan bin Ali, tsumma Al-Husain. Yang kedua Hasan bin Ali, kemudian Husain bin Ali. Yang keempat Ali bin Husain Zainal Abidin. Mereka ini aimah. Nah, sebagian besarnya adalah imam-imam di atas ketakwaan, tapi mereka klaim sebagai imam mereka dan mereka berkeyakinan batil terhadap Kalimah Muhammad bin Ali bin Husain. Yang keenam Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Husain, yang digelari dengan Ja'far as-Sadiq. Nah, putra dari imam yang kelima. Yang ketujuh Musa bin Ja'far al-Kadhim. Yang kedelapan Ali bin Musa ar-Ridha. Yang sembilan Muhammad bin Ali al-Jawad. Yang ke-10 Ali ibn Muhammad al-Hadi. Kemudian Al-Hasan bin Ali al-Askari. Kemudian yang ke-12, inilah Mahdi Muntazar mereka, Muhammad ibn al-Hasan al-Askari. Muhammad ibn al-Hasan al-Askari wa huwal Mahdi al-Muntazar. Itulah Mahdi yang ditunggu-tunggu. Adapun di imam yang mutaqaddimin mereka, imam
ahli sunnah juga. Baik. Adapun yang akhir-akhir itu adalah imam kesesatan. Seperti Muhammad bin Hasan al-Askari yang ditunggu-tunggu, itu hakikatnya ada atau tidak, itu adalah khayalan orang-orang Rafidhah. Baik. Sekarang kita lanjutkan, wa usul ahli sunnati wal jamaah tabi'atun lima ja'a bihi Rasul. Adapun pokok-pokok ahli sunnati wal jamaah maka itu mengikuti perkara yang Rasul datang dengannya. Wa asluddin al-imanu bima ja'a bihi Rasul. Dan yang menjadi pokok agama ini beriman dengan apa-apa yang Rasul datang dengannya. Kama taqaddama bayanu dzalik, sebagaimana telah lewat penjelasan yang demikian itu. Walihada kanatil ayatan min akhir suratil Baqarah lima tadammanata hadzal asl. Oleh karena itulah, atau lamma, baik, harusnya lamma. Walihada kanatil ayatan min akhir suratil Baqarah lamma tadammanata hadzal asla lahu ma sya'nun 'azimun laisa li ghairihima. Tatkala dua ayat, oleh karena itulah tatkala dua ayat di akhir surat Al-Baqarah tatkala terkandung di dalamnya pokok-pokok ini, maka kedua ayat tersebut memiliki kedudukan yang besar yang tidak dimiliki oleh selain keduanya. Terkandung di mana ini pokok-pokok agama di dalam dua ayat terakhir Al-Baqarah? Inda Kashfi Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Naam, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Baik. Fa fi sahihain Nabi Mas'ud Uqbah ibn Amr an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man qara'a al-ayatain min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafata. Dalam sahihain, akhwan, diingat-ingat. Makanya belum hafal dua ayat terakhir Al-Baqarah, nah ini termasuk muqassir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa saja membaca dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah pada malam, pada suatu malam, kafatah, maka hal itu mencukupkannya, mencukupkan baginya sebagai penjagaan, sebagai sebab penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dan sebab kecukupan yang lain. Nah, maka sangat penting sebelum tidur, yang penting telah masuk waktu malam untuk membaca dua ayat terakhir dari Al-Baqarah ini. Wa fi sahih Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala baina Jibril qa'idun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sah. Tatkala Jibril duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba mendengar naqidan, ai sautun ka sautil bab idza futih, deritan berarti. Suara seperti suara pintu ketika dibuka, ini namanya naqid. Nah, terdengar seperti suara deritan pintu yang dibuka dari arah atas. Farafa'a ra'sa, maka beliau pun mengangkat kepalanya. Faqal, kemudian mengatakan, faqal ai Jibril yang mengatakan, hadza babun minas sama'i futihal yaum lam yuftah qattu illa al-yawm fanazala minhu malak faqala hadza malakun nazala ila al-ard lam yazal qattu illa al-yawm fasallam
Wa qala nah tempat kalian fasallim atau fasallam? Fasallim harusnya. Fasallam dengan khabar. Berarti ke malaikat tersebut fasallama. Bukan perintah kepada Nabi. Hadza malakun nazala ilal ardi lam yanzil qattu illa al-yawm fasallama. Wa qala amshir bi nuraini utituhuma lam yu'tahuma nabiyyun qablik. Nah, amshir bi nuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah lan naqra'a bi harfin minha illa utitah. Lan taqra'a harusnya. Ya, lan taqra'a bi harfin minha illa utitah. Maka kemudian Jibril mengatakan, ini pintu dari pintu langit dibuka pada hari ini, dan belum pernah dibuka sebelumnya kecuali hari ini. Kemudian turun darinya malaikat, kemudian mengatakan, ini malaikat yang turun ke bumi dan belum pernah turun kecuali hari ini. Maka malaikat itu pun bersalam kepada Nabi SAW dan mengatakan, absyir binuraini utitahuma, bergembiralah dengan dua nur, ya, dua cahaya yang diberikan kepadamu, yang tidak diberikan kepada seorang nabimu, nabi pun sebelummu, yaitu Fatihatul Kitab dan khawatim suratil Baqarah. Al-Fatihah dan apa? Nah, ayat-ayat penutup surat Al-Baqarah. Makanya dua perkara ini merupakan perkara yang agung, dan termasuk di antara apa? Di antara ayat yang sangat keras dampaknya bagi syaitan dalam ruqyah. Fatihatul Kitab dan khawatim suratil Baqarah. Lan naqra'a bi harfin minha illa utitah. Lan taqra'a, tidaklah engkau membaca satu huruf pun darinya kecuali engkau akan diberi. Itu menunjukkan keutamaan dua perkara tadi, Fatihah dan khawatim suratil Baqarah. Faqala Abu Talib al-Makki. Abu Talib al-Makki, beliau adalah Muhammad bin Ali bin Atiyah Az-Zahidul Wa'id. Memiliki pemahaman tasawuf dan memiliki perkataan-perkataan yang ghairu mardi, yang tidak sepakati oleh para imam. Seperti perkataannya misalnya masyhur, laisa 'alal makhluqin ad-darru minal khaliq. Ini perkataan yang agak batil. Bagaimana dikatakan laisa 'alal makhluqin ad-darru minal khaliq? Tidak ada atas para makhluk itu yang lebih bermanfaat daripada Al-Khaliq, penciptanya. Oleh karena itulah sederetan para imam mentabdi'nya dan menghajarnya. Baik. Nah, dia mengatakan arkanul imani sab'ah, rukun-rukun iman di sisi dia itu 7. Yakni hadhil khamsah, maksudnya 5 hal ini. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian ditambah yang ke-6, wal imanu bil qadar, wal imana bil qadar, yaitu iman kepada takdir, wal imana bil jannati wan nar, dan keimanan kepada surga dan neraka. Baik. Yang di sisi ulama yang masyhurin, yang kemudian kita mengambil darinya, al-iman bil jannati wan nar sudah masuk dalam apa? Al-iman bil yaumil akhir. Wa hadha haqqun wal adillatu alaihi thabitatun muhkamatun qat'iyyah.
Dan ini hak dalam artian kalau dimaksud itu adalah pokok-pokok keimanan, iya. Akan tetapi kalau dalam masalah klasifikasi, maka tentunya lebih bagus dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya tercakup pada 5 hal pokok. Nah, 5 pokok yang telah disebutkan terkumpul pada 6 ayat di surat An-Nisa, juga apa? Ayat di surat Al-Baqarah. Tapi ditambah lagi yang ke-6, al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi. Baik. Maka taqaddamatil isyaratu ila dalil tauhid wa risalah, dan telah lewat 6 tentang apa? Permasalahan atau pengisyaratan pada dalil tauhid dan risalah. Yaitu dalil yang ini pembahasan berikutnya tentang keimanan terhadap apa? Kerasulan. Telah lewat isyarat tentang dalil yang menunjukkan pada tauhid dan apa? Diutusnya para rasul, yang itu merupakan wasithah yang wajib kita apa? Tetapkan. Wasithah, perantara, itu ada 2 jenis, ingat-ingat. Perantara yang wajib kita tetapkan yaitu apa? Perantara yang wajib ditetapkan, Abdurrahman, sini. Ada 2 perantara. Yang pertama, perantara yang wajib kita tetapkan atau wasithah yang wajib kita tetapkan, yaitu apa, Maulana? Jangan sampai lupa. Apa, Iqbal? Penyampaikan syariat atau risalah. Nah, wasithah, fi tablighi risalah, perantara dalam penyampaian risalah, penyampaian syariat. Ini harus kita tetapkan. Karena apa? Karena tidak mungkin kita mengetahui risalah, mengetahui syariat ini tanpa perantara berupa rasul-rasul yang diutus. Kemudian melalui rasul tersebut manusia mengetahuinya, kemudian disampaikan oleh para ulama, demikian seterusnya. Nah, harus ada, kita tetapkan perantara antara Allah dengan kita dalam apa? Dalam penyampaian risalah. Tidak sebagaimana orang-orang sufi yang mengatakan langsung mengambil dari Allah dalam mimpi-mimpi mereka. Adapun wasithah yang kedua, wasithah yang harus kita tiadakan, tidak boleh kita tetapkan. Siapa saja menetapkannya maka jatuh dalam syirik. Apa itu, Ukasha? Perantara yang bagaimana? Perantara dalam ibadah. Al-wasithah fil ibadah ini tidak boleh. Karena apa? Kita tidak butuh perantara di dalam ibadah, tapi beribadah ya langsung pada Allah. Nah, inilah yang kita ingkari juga ahli tasawuf, para kuburiyun, yang mereka membuat wasithah antara diri mereka dengan Allah. Nah, menggunakan apa, wali-wali mereka atau orang-orang soleh yang telah dikubur di kalangan mereka dan seterusnya. Padahal dalam ibadah kita dituntut untuk apa? Untuk beribadah secara langsung. Inilah ahlul badalah. Ketika mereka menyelisih dalil, menyelisih Rasul, akhirnya terbalik. Yang harus ditetapkan mereka tiadakan, yang harus ditiadakan mereka tetapkan. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Baik, barakallahu fiikum wa nafa'ana. Subhanallah.